Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Winda Mitasari dari kelas 3A D3 Teknik Kimia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah mengerjakan soal 8.8 di buku Gion Koplis. Koefisien perpindahan panas untuk memekatkan NaOH. Untuk memekatkan 4.536 kg per jam, larutan NaOH yang mengandung 10% NaOH menjadi 20% NaOH. Jadi feed yang masuk mula-mula itu 10% NaOH dan keluarannya menjadi 20% NaOH sehingga konsentrasinya meningkat. Digunakan single effect evaporator dengan luas area 37,6 meter kuadrat. Umpan masuk pada suhu 21,1 derajat Celcius atau 294,3 Kelvin. Uap jenuh masuk pada suhu 110 derajat Celcius atau 383,2 Kelvin. Digunakan untuk memanaskan. Dan tekanan uap pada ruang evaporator yaitu 51,7 kPa. Hitung kilogram per jam dari steam yang dibutuhkan dan koefisien perpindahan panas keseluruhan. Pertama-tama kita masukkan variabel-variabel yang diketahui. Kemudian berikut adalah ilustrasi proses yang dibutuhkan. Kemudian ditanya jumlah steam yang dibutuhkan dan koefisien perpindahan panas keseluruhan. Kita langsung masuk saja. Neraca massa total yaitu input sama dengan output. Di sini diasumsikan bahwa proses ini steady state sehingga tidak ada nilai akumulasi. Rumus yang didapatkan F sama dengan V plus L. F sudah diketahui, V dan L kita cari dengan menggunakan rumus neraca massa komponen, yaitu F dikali XF sama dengan V dikali XV ditambah L dikali XL. Nah, di sini kenapa kok nilai XV itu 0? Karena fasenya berbeda. Dia fase vapor. Sedangkan untuk rumus neraca massa, baik ruas kiri maupun kanan biasanya menggunakan fase yang sama. Sehingga untuk fase yang berbeda itu diabaikan. Dari persamaan ini, kita menghasilkan nilai L, yaitu 2268. Setelah itu, kita masukkan nilai ini pada rumus neraca massa total untuk menghasilkan nilai V. V sama dengan F dikurangi L. Untuk menghitung S dan O, kita membutuhkan persamaan 847 untuk nilai S dan 859 untuk nilai O. Nah, untuk mencari nilai O, kita membutuhkan nilai Q dengan menggunakan persamaan 8.48. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita harus menemukan nilai variabel yang masih belum diketahui. Mencari titik didih air murni pada tekanan 51,7 kPa menggunakan data appendix A.29. Nah, karena pada tekanan 51,7 kPa itu datanya tidak ada, kita membutuhkan interpolasi. Dengan rumus ini dihasilkan titik didih 82,2 derajat Celcius. Setelah itu kita mencari boiling point rise, yaitu atau BPR. Nah, air murni titik didihnya 82,2 derajat Celcius dan kita mencari titik didih larutan dengan konsentrasi 20% NaOH sebagai T1. Nah, caranya kita menggunakan grafik di figur 8.42 ini. Titik didih air murni itu 22,2 derajat Celcius. Nah, jadi di sekitar sini kita tarik hingga menyentuh garis 20% NaOH. Nah, di sini.
Kita tarik garis sampai menyentuh 20% NaOH, kemudian kita tarik ke kanan. Nah, nilai yang didapatkan itu 88,9 derajat Celcius. Maka, nilai ppr, rumusnya T1 dikurangin T air murni, sehingga 88,9 dikurangi 82,2. Nilainya 6,7 derajat Celcius. Kemudian kita mencari entalpi pada masing-masing aliran menggunakan grafik entalpi ini, yaitu pada aliran feed 10% NaOH pada suhu 21,1 derajat Celcius. Nah, di sini bisa menggunakan derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Saya menggunakan derajat Celcius ya, biar enak, langsung ke kilojoule per kilogram, bukan BTU per pounds mass. 10% garis X, kemudian kita tarik ke atas sampai pada suhu 21 derajat Celcius. Nah, sekitar ada di sini. Nah, kemudian kita tarik ke kanan, yang entalpi satuannya kilojoule per kilogram. Hasilnya 74,4 kilojoule per kilogram. Hasil entalpinya. Kemudian yang 20%. 20% pada suhu 88,9 di sekitar sini, kemudian kita tarik ke kanan, hasilnya 321 kilojoule per kilogram. Nah, di sini entalpi feed dan entalpi L. Kemudian kita mencari panas laten dari uap jenuh pada suhu 110 derajat Celcius dengan menggunakan data appendix A.29. Di sini entalpi vapornya 2691,5 kJ per kilogram dan entalpi liquidnya 461,3 kJ per kilogram. Oh ya, HS yang besar ini itu entalpi saturated vapornya dan HS-nya ini entalpi liquidnya. Nah, panas laten itu entalpi saturated vapor dikurangi entalpi liquid. Hasilnya 2230,2 kJ per kilogram. Setelah itu kita mencari entalpi vapor. Nah, entalpi vapor itu rumusnya entalpi saturated vapor pada suhu 82,2 derajat Celcius di tekanan 51,7 kPa ditambah Cp dikali delta T. Nah, Cp di sini sudah diketahui dari contoh soal. Nilainya 1,88,4 kJ per kilogram. Untuk entalpi of saturated vapor kita bisa pakai di appendix A.29 pada tekanan 51,7 kPa di suhu 82,2 derajat Celcius. Nah, kita langsung masukkan nilai pada rumus, yaitu entalpi saturated vapor ditambah Cp kali delta T. Setelah itu kita masuk pada neraca panas keadaan setimbang atau datum 0 derajat Celcius untuk mencari nilai steam yang digunakan, yaitu pada persamaan 8.47. Nah, untuk memudahkan pengerjaan, kita tulis ulang variabel-variabel yang sudah kita cari di sebelumnya. Nilai F, nilai HF, nilai L, nilai HL, nilai V, nilai HV, nilai panas laten, dan kita mencari nilai S. Nilai S yaitu L dikali HL ditambah V dikali HV dikurangi F dikali HF dibagi panas laten. Hasilnya sekian. Kita bisa kurangin komanya. Setelah itu kita yang A sudah terselesaikan ya. S ditemukan, S yang dibutuhkan 2880,125 kg uap per jam. Kemudian kita menentukan nilai
koefisien perpindahan panas keseluruhan. Nah, Q sama dengan U dikali A dikali delta T. A di sini itu luas permukaan, dan U di sini yang kita cari koefisien perpindahan panas keseluruhan. Nah, kita masukkan nilai Q, kita masukkan persamaan Q, yaitu S dikali panas laten. S dikali panas laten sama dengan U dikali A dikali delta T. Kita tulis ulang ya, karena U itu satuan suhunya menggunakan Kelvin, kita convert dulu ke Kelvin, atau bisa langsung derajat Celcius, karena di sini yang digunakan delta T, jadi nilainya sama. Kemudian luas evaporatornya itu 37,6 meter kuadrat. Kita langsung masukkan pada rumus U sama dengan S dikali panas laten dibagi A dikali delta T. Nah, kemudian kita ubah satuannya menjadi watt per meter kuadrat Kelvin dengan cara dikali 1000 dibagi 3600, karena masih ada satuan jamnya ya, dan di sini tidak menghasilkan satuan jam. Sehingga nilai koefisien perpindahan panas keseluruhan yaitu 2243,64 atau 65 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, jadi sudah ditemukan nilai S dan nilai U. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like video ini dan share ke semua teman sosial media kalian, biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.